Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Rafa Nathan Al Fries dengan NIM 114 23074 dari Blok 1 Praktikum Sistem Informasi Lingkungan. Di sini saya akan memberikan sedikit cara pengoperasian software atau aplikasi AutoCAD dalam perancangan desain sketsa drainase dua dimensi. Oke, di sini setelah mendownload aplikasi AutoCAD-nya, bisa langsung ke new project, ke menu new. Nah, setelah masuk ke menu new, langkah yang pertama yang harus kita lakukan adalah menyeting settingan skalanya dulu. Di sini kita langsung ke command, pergi ke menu unit. Oke, sini tipenya pakai yang desimal. Precisionnya kita pakai yang dua angka di belakang koma, yang ini 0,00. Untuk insertion scale-nya kita pakai yang cm. Ini udah biarin, oke. Oke kan. Nah, untuk yang pertama-tama kita membuat garis dulu ya. Oke, yang pertama-tama kita harus mengaktifkan RCO atau Restrict Cursor Orthogonally guna membuat garis yang lebih presisi dan lebih lurus. Ini garisnya nanti akan bersudut sekitar 90 derajat gitu ke atas dan menyamping, vertikal dan horizontal. Nah, untuk garisnya, ah, untuk panjang atas di sini saya ingin menggunakan sepanjang 6,6 cm. Enter kan. Setelah di enter kita escape dulu. Nah, ini untuk panjang atas. Selanjutnya saya akan membuat tinggi salurannya untuk dengan mencari titik tengahnya atau middle point. Untuk itu kita memerlukan kita checklistkan midpoint. Nah, yang belum di checklist kita checklistkan dulu midpointnya agar mudah untuk mencari garis tengahnya. Nah, kita pergi ke menu lain lagi yang ini. Kita cari garis tengah. Nah, ini ada hijau-hijau midpoint. Kita tarik ke bawah untuk menjadi tinggi salurannya. Tinggi salurannya itu saya ingin memakai sepanjang 2,2. Eh, sorry, sorry, salah. Terus pakai titik. Lagi, saya pakai 2,2 cm. Oke, setelah membuat tinggi saluran, ini yang ini panjang atas, ini tinggi saluran, kita membuat panjang bawahnya. Panjang bawahnya itu saya ingin memakai sepanjang 2,6 cm. Jadi ke kita bagi dua kan ke kanan dan ke kiri masing-masing 1,3 cm. Nah, seperti ini selanjutnya kita sambungkan antara titik yang di atas, titik ujung atas, ke titik ujung bawah. Tapi kita harus mengganti yang tadi RCO ini menjadi RCP, RCPA atau Restrict Cursor to Specified Angle. Nah, ini guna untuk memfleksibelkan kita dalam eh, membuat garis atau menyambungkan garis di angle atau di sudut-sudut tertentu. Nah, ini kita tinggal sambungkan aja. Sudah. Jika sudah menyambungkan, langkah selanjutnya kita akan membuat offset untuk lapisan luar. Nah, untuk itu kita pergi ke menu polyline. Di menu polyline ini kita melapisi bidang luar. Wah, bersih banget. Kita melapisi bidang luar. Nah, kita lapisi semua bidang luar yang tadi kita sudah bikin. Waduh. Setelah kita melapisi dengan menu polyline, kita ke menu offset. Sini offset, kita taruh di sini kan. Sap, kita tarikan. Aduh, salah. Liwat. Kita buat ketebalannya sebesar 0,2. Enter kan. Nice. Setelah ini kita kembali ke menu.
line kita sambungkan. Ini dilebihkan saja. Garis ini guna untuk menjadi menjadi garis batas atau garis bantu. Kita mau membuat garis ini guna untuk bantu kita mengtrim atau menghapus garis yang sudah tidak diperlukan. Nah, kita trim garis-garis yang ini. Oke, udah kita trimkan. Setelah itu kita buat ketinggian airnya. Kita kembali ke menu polila ke menu line, sorry. Menu line kita naikkan. Di sini saya ingin menggunakan sepanjang 1,5 lah. Nah, lalu setelah itu kita sambungkan ke kanan. Aduh, kelebihan. Apa sih? Kita sambungkan ke kanan ya. Ini kita sambungkan ke sini, guys. Begitu juga ke yang satunya. Sambungkan ke sini. Oke. Setelah ini kita kembali ke menu. Kita hapus dulu RCO dan satunya. Kita ke menu draw. Kita ke menu spline CV. Guna membuat gelombang atau ini batas airnya. Caranya kita tarik dari sini. Ini. Oke. Nah, setelah ini udah kelihatan gelombang-gelombang untuk airnya, kita trim lagi. Kita hapus garis-garis bantu yang sudah tidak diperlukan. Di garis ini, garis yang ini, garis tengah ini, garis duanya. Oke. Setelah itu kita ke menu hatch atau arsir. Karena kita ingin mengarsir sisi-sisi dari drainase ini. Kita arahkan ke dalam bagian yang ini. Nah, bisa disesuaikan. Hanya menjadi 0,2 misalnya. Kayak 0,2 aja. Sudutnya disesuaikan juga 45 derajat. Jangan, 45 derajat. 150 derajat. Aduh, kok jelek ya? 0,1 lah. Nah, gini aja lah. Untuk transparansinya kita buat menjadi 0,5. 50, 50. Oke. Nah, setelah ini, setelah kita arsir, sisi-sisinya kita ke menu gradien. Kita warnain airnya. Warnanya bisa diganti-ganti sesuai keinginan. Ini ada biru muda, saya akan pakai biru muda. Ini tipenya yang mana ya? Ini jelas. Nah, sudah seperti itu. Sudah jadi ini sedikit demi sedikit sketsa dua dimensi drainasenya. Lalu kita warnakan sisi-sisinya menjadi sisi-sisi garisnya menjadi warna merah. Dengan cara kita tinggal pencet-pencet aja garisnya, kita klik-klik. Kayak udah ini, sudah kita ini ada by layer ini kita ganti warna merah. Nah, sub. Oke, udah jadi warna merah. Nah, itu kita ke menu dimension. Menu dimension ini guna untuk memberikan data atau apa itulah keterangan. Seperti ini saya buat keterangan panjang atasnya. Lalu saya ingin buat juga keterangan tinggi salurannya. Oke, seperti ini. Kita buat juga keterangan panjang bawahnya.
Nah, karena ini dimensinya masih terlalu besar, kita sesuaikan dulu. Kita pencet ini dimensinya. Klik kanan, kita ke properties. Kita lebarin dulu. Nah, sini ada rows. Rows-nya karena terlalu besar, kita kecilin 0,3 sub. Lalu ini X line X-nya kita nolkan saja. Ini juga offsetnya kita nolkan saja. Lalu text height-nya 0,3 juga. Terus eh, text post verb-nya kita jadikan center biar di tengah, biar lebih rapi. Oke, jadi seperti ini nantinya. Nah, lakukan hal yang sama kepada dua dimensi lainnya. Oke, setelah dimensinya jadi, kita warnakan juga dimensi menjadi warna merah. Lakukan hal yang sama pada dua dimensi lainnya. Setelah dimensinya jadi, kita bisa juga tambahkan elemen-elemen lainnya untuk eh, selanjutnya yaitu judul. Judul di sini kita gunakan elemen lingkaran. Kita buat lingkarannya menjadi 0,5. Nah, lalu kita tarik garis ke kanan. Oke. Lalu kita tambahkan teks di menu teks ini, multiline text. Oke. Nah, ini seperti biasa kita ubah dulu properties, text height, juga aja. Oke. Itu bisa disesuaikan. Oke. Kita copy. Buat teksnya kita klik dua kali. Judulnya action tanpa lupa. Ini juga bisa disesuaikan ya. Ini bisa dipanjangin di garisnya. Tambahkan keterangan belakang juga. Salah, itu banding 50. Oke. Nah, sudah seperti ini jadinya sketsa untuk rancangan drainasenya. Lalu untuk mengesetnya kita pergi ke menu layout. Nah, ini bisa pergi ke menu layout, kita ke menu plot. Ini bisa diganti ke format DWG to PDF, ke window. Kita center to the plot biar di tengah gambarnya. Kita preview dulu. Oke, sudah mantap. Kita oke. Save. Nah, itu nanti di save jadi PDF seperti ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Rafa Nathan Labrasa Prias dengan NIM 114230074 asal kota Cirebon dari grup 1 Praktikum Sistem Informasi Lingkungan. Di sini saya akan memberikan cara pengoperasian software SketchUp untuk merancang drainase saluran terbuka. Oke, di sini langsung jika sudah punya file atau software SketchUp-nya bisa dipilih
ke create model yang simple matters. Oke, teman-teman, setelah sudah masuk ke SketchUp Pro-nya, kita langsung pastikan yang pertama itu kita ke menu view. Kita view, lalu kita toolbars. Kita cek large toolset dan measurement itu harus kita sudah checklist. Jika sudah, kita langsung ke window. Kita ke model info, kita ke units. Pastikan formatnya benar desimal, meter, meter kuadrat, dan meter untuk volumenya meter kubik. Jika sudah, bisa langsung kita sikat. Pertama-tama yang kita harus lakukan itu, yang pertama itu kita buat panjang atasnya. Panjang atasnya kita tinggal tarik ke samping ya. Oke, jika garisnya sudah merah itu sudah benar, artinya kita menarik garisnya ke kanan ataupun ke kiri. Kita buat sepanjang 3,3 meter. Sap, 3,3 meter. 3,3 meter. Nah, oke, selanjutnya kita buat untuk tinggi salurannya, kita cari titik tengahnya. Nah, ini midpoint. Kita tarik ke bawah. Nah, kalau garisnya situ sudah biru, artinya situ garisnya sudah lurus ke bawah ataupun ke atas. Untuk panjang salurannya atau tinggi salurannya kita eh, buat menjadi 1,1 meter. Sorry. Oke, loh. Oke, setelah itu kita buat lebar bawahnya. Lebar bawah atau panjang bawah, maaf. Panjang bawahnya itu 1,3 meter. Berarti masing-masing 0,65 meter. Kita tarik ke kanan 0,65 meter. Sama juga kirinya 0,65. Nah, setelah itu kita sambungkan garis-garis tiap ujungnya. Oke, sudah. Nah, itu kita bisa hapus garis bantu tengahnya. Langkah selanjutnya kita ke offset. Kita offsetkan. Kita buat 0,2 meter. Oke. Setelah itu kita bikin garis lagi. Dan sini. Nah, itu kita bisa hapus garis bantunya. Selanjutnya kita buat garis midpoint lagi ke atas sepanjang sekitar 0,65 meter. Nah, jadi kita tarik ke kanan dan tarik ke kiri. Nah, itu kita bisa hapus bagian sini ya. Oke. Setelah itu kita ke menu push and pull untuk menarik dan mendorong dimensinya. Ditarik, kita dorong. Jadi kita tarik ke belakang aja. Sepanjang 10 meter. Ini kita tarik. Ini dihapus dulu aja. Setelah itu kita sambungkan. Hapus lagi. Nah, jika sudah seperti ini, kita bisa warnain sisi-sisi atau samping-samping dari drainasenya. Ini material. Ini kita bisa cari aspal. Ada aspal.
Nah, ini boleh kita warnakan, warnakan segala sisi. Oke, itu kita bisa tambahkan airnya di material juga. Kita cari water. Ini water. Ini. Oke, setelah sudah diwarnakan seperti ini, langkah selanjutnya adalah kita menambahkan dimensi untuk keterangannya. Tambahkan dimensi di menu dimensi ini. Ini, oke, itu untuk panjang atasnya, lalu panjang bawahnya. Oke, itu untuk tinggi salurannya, lalu panjang bawah. Ya, itu bisa diwarnain jadi warna merah. Tetap, ya, itu color. Nah, setelah itu kita berikan judul. Memberikan warna merah juga. Ini tipe. Nah, sudah jadi, sudah jadi tinggal di save. Oke, setelah semuanya sudah, bisa langsung di save atau di ekspor. Bisa disesuaikan dulu dengan gambar yang kita inginkan. Zoom in, zoom out. Nah, saya ingin gambar seperti ini. Ada file, export. Ini yang buat file JPG-nya. Lalu bisa juga diekspor dalam bentuk 3D model. Nah, jadi seperti ini. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.